warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan malam ini Allah mudahkan kepada kita untuk bersama-sama lagi kita saling tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling nasihat-nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada putra, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT dan menikah kita mau surah Al-Balad. Kita ulang sebentar, kemarin sepertinya sudah kita bahas. Kita ulang Bapak Ibu, kita selesaikan. Saya baca, Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة. فلقتحم العقبة وما
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pernah kita sampaikan, Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan badannya dua mata? Dengan mata Bapak Ibu kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa membedakan warna-warni Bapak Ibu dengan nikmat mata. Wa lisan wa syafatain, dan satu lidah dan dua bibir. Dengan lisan Bapak Ibu kita bisa mengucapkan dengan baik, bisa berkata dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang membaca Quran, ada makhraj lidah, ada makhraj bibir, bisa mengucapkan dengan sempurna karena nikmat lisan, lidah Bapak Ibu, dan dua buah bibir. Dengan lidah kita bisa merasakan, membedakan mana yang asin, mana yang manis, mana yang pedas. Coba Bapak Ibu, kalau kita nggak punya lidah, nggak punya bibir, bagaimana kadang kita kalau kita mau berbicara tidak bisa. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan dua jalan, kami berikan padanya, tunjukkan dua buah jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sehingga Bapak Ibu pentingnya yang pertama mohon kepada Allah hidayah. Karena potensi manusia ada dua Bapak Ibu, berbuat baik dan berbuat buruk. Sehingga kita perlu yang pertama mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, agar aku bisa ingat kepada Engkau, bisa berpikir, bisa sholat, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa sholat malam, dan bisa berbuat amal kebaikan. Dan itu hanya karena hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dzikrika wa syukrika, dan bisa mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, wa husni ibadati, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Kemudian yang kedua, setelah kita mohon kepada Allah, pentingnya teman-teman yang baik, teman yang saleh, yang salihah Bapak Ibu saling mengingatkan ketika kita futur, ketika iman kita lemah. Karena Bapak Ibu, yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Bersakit Bapak Ibu, kalau panjenengan iman itu terus tidak bisa. Ada kalanya iman itu tuh turun.
yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun ketika orang itu berbuat dosa dan maksiat. Ya. Nah, kadang orang itu futur, dia lemah imannya, dia kadang nggak mau ngaji lagi, nggak mau datang ya, untuk salat berjamaah. Ketika teman-teman baik mengingatkan, ya, kemarin kemana nggak datang, ya, kemarin kenapa nggak datang di pengajian, kok sekarang nggak kelihatan lagi dalam sholat berjamaah, diingatkan, ya. Penting Bapak Ibu dalam rangka menjaga hidayah tadi, ya. Ini lingkungan juga penting Bapak Ibu, lingkungan yang baik, teman-teman pergaulan yang baik, ya. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, karena seseorang akan sangat bergantung dengan bagaimana keadaan temannya, ya. Falyanzur man yukhadilu, maka lihatlah kepada siapa dia berteman, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falattahamal aqabah. Maka mengapa dia tidak mau menempuh jalan yang sukar, jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqabah, dan apakah Anda tahu apa itu al-aqabah? Fakku raqabah, membebaskan budak. Sehingga dalam tafsir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maksudnya adalah kenapa dia tidak mau membebaskan dirinya dari api neraka. Kenapa dia tidak mau membebaskan dari ancaman masuk neraka? Kenapa dia tidak mau berbuat baik dan amal kebaikan? Ya. Kemudian Allah jelaskan bagaimana cara orang itu bisa selamat dari api neraka. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, yang pertama adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Dan budak sekarang tidak ada Bapak Ibu, ya, kalau zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Fakku raqabah. Dan biasanya kafaroh, tebusan orang yang melanggar puasa, orang yang membatalkan sumpahnya, nanti ada kafaroh, dan salah satunya kafarohnya, tebusannya adalah membebaskan budak. Termasuk panjenengan Bapak Ibu kalau suatu saat pernah nadar. Kertas nadar nih Bapak Ibu, nadar, ya, saya nadar nanti kalau saya sembuh dari sakit saya, kalau nanti saya gaji saya naik misalkan, ya, saya nadar karena Allah saya akan, ya, puasa Daud misalkan setahun, ya. Maka ketika dia nggak kuat Bapak Ibu, dia bisa kemudian membatalkan nadarnya, kemudian dia bayar kafarah, membayar tebusan, ya, tebusan. Nah, salah satunya adalah membebaskan apa? Budak. Kalau tidak, ya nanti memberi makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak, maka dia puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu sebagai bentuk kafarahnya, kafarah. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah au it'amu fi yaumin di masrubah, memberikan makanan ketika terjadi kelaparan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, di sini disambungkan dengan memberikan makanan ketika terjadi kelaparan. Berarti ketika kita memberikan makanan, minuman kepada orang yang sedang sangat membutuhkan, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Panjenengan memberikan aqua Bapak Ibu, ya, dengan jamaah di sekitar kita, di tempat kita Yogyakarta ini, dengan panjenengan memberikan di tempat orang-orang gunung gitu sana yang mungkin kekurangan air di waktu musim kemarau, sama-sama memberi mungkin 1 botol, mungkin 1 liter, mungkin 1 tangki Bapak Ibu, tapi pahalanya lebih besar di sana. Karena apa? Mereka sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Ya, ada pahalanya di sini, tapi berbeda, ya, berbeda. Nih, sehingga Bapak Ibu ini penting. Nah, catatan untuk memberikan sedekah, maka kalau kita mengurutkan, memberikan sedekah diurutkan kepada yang terdekat terlebih dahulu dari kalangan, yaitu karib kerabat, atau yang masih ada hubungan, yaitu rahim Bapak Ibu. Maka nanti ada pahalanya pun.
Satu pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Ini jadi walaupun kita memberikan uang misalkan 1 juta, tapi kok masih kerabat dengan keponakan, dengan misalkan sepupu atau dengan pakli, dengan saudara kita, ya, dengan orang-orang yang masih famili, kok dia adalah orang-orang yang miskin, itu nanti pahalanya 2. Satu pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim. Ya, ini. Kemudian kalau sudah tidak ada dari kalangan kerabat kita, baru lebar ke tetangga, nanti tinggal baru orang yang jauh, yang tentunya diprioritaskan, yang lebih membutuhkan. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu pasti ada kaitannya dengan kepedulian. Ini Bapak Ibu, atas orang yang bertakwa itu punya sifat peduli, bukan egois. Maka ada soleh, ada muslim. Kita dituntut Bapak Ibu, kalau panjenengan niku dados niat ingkang soleh. Bedanya apa antara soleh dan muslim? Kalau soleh untuk diri kita, rajin sholat, rajin ngaji, baca Quran, itu namanya soleh, orang yang soleh. Ya. Kemudian kalau dia muslim, maka dia punya kepedulian kepada tetangganya, kepada temannya, kepada warga sekitar. Kalau ada tetangga yang dia membutuhkan, mungkin ada yang belum makan hari itu, yuk bagaimana kita bantu? Ini namanya muslim. Ketika masih ada kemaksiatan di sekitar kita, ini bagaimana caranya agar orang itu terhindar dari maksiat dan dosa? Ini namanya muslim, punya kepedulian dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, coba lihat di ciri-ciri orang yang beriman, ya, orang yang bertakwa. Nanti biasanya ada kaitannya dengan apa? Memberikan makanan, sedekah kepada orang lain. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, orang yang memberikan sedekahnya, makanan, infaknya kepada orang lain di waktu ketika dia itu sempit maupun waktu lapang. Pasti ada hubungannya dengan itu. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah nasihat, orang yang nanti masuk surga atau orang-orang yang ciri ahli surga, di antaranya Bapak Ibu, afsus salam, orang yang suka menebarkan salam, tidak menimbulkan fitnah, tidak suka mengadu domba, ya, tidak suka menggunjing, orang memberikan kedamaian di masyarakat, senang salam dan tidak menimbulkan yaitu fitnah di masyarakat. Kemudian apa? At'imut ta'am, memberikan makanan. Ya, di samping dia afus salam, dia memberikan makanan. Ini kepedulian dengan orang lain. Kemudian apalagi wasil arham, menyambung kerabat, silaturahim. Ya, nyambung kerabat. Ini penting Bapak Ibu. Monggo, kalau panjenengan gadah kerabat, punya terah. Ya, disambung Bapak Ibu, mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, minimal setahun sekali dikumpulkan Bapak Ibu. Ya, dikumpulkan. Kita punya terah dari mulai Bapak, Simbah, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, Mbah Kuder, Gantung Siwur, itu ada Bapak Ibu. Ya, sering kita sampaikan, kita orang Jawa, dengan punten Bapak Ibu, orang Jawa itu punya kekurangan dalam masalah nasab, penyebutan nasab atau silsilah. Ya, kalau orang Arab mereka terkenal Bapak Ibu, bin Sawab, bin Fulan, munggah terus ada nih. Ya, kita itu untuk menyebutkan si bayi itu sekalian. Ya, orang Jawa mengatakan cundel, ngetah cundel Bapak Ibu. Ya, tidak tahu kita Bapak Ibu, si bayi. Ya, ini. Karena apa? Faktornya diantaranya karena tidak diarsipkan, tidak ditulis, tidak dikenalkan oleh simbah-simbah kita. Coba sekarang Bapak Ibu, panjenengan masih ingat punya simbah, punya Mbah Buyut, syukur Mbah Cangga, ditulis Bapak Ibu sekarang. Ya, terus mulai dari Mbah Buyut punya anak siapa, ditulis. Ya, nanti punya putu siapa, dikenalkan pas panjenengan panjenengan ibunya, ditulis dan dikenalkan ini loh anaknya simbah kita Mbah Buyut, kemudian punya anak, punya putu, kemudian dikenalkan sehingga kita saling mengenal.
Nah, manfaat Bapak Ibu, dan itulah ajaran Islam. Apa itu silaturahim? Ya, silaturahim, menyambung kerabat, ya, disambung Bapak Ibu, ya, bisa dengan telepon, bisa dengan dikunjungi, bisa ketika dikumpulkan dalam suatu perkumpulan, dalam satu pengajian, dalam satu, ya, kumpulan, bisa jadi Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian manfaatnya nanti kalau kita sedang silaturahim adalah didoakan oleh anak-anak kita, putu-putu kita, buyut-buyut kita, Bapak Ibu. Kita kan nanti akan punya buyut, Bapak Ibu, ya tahu? Mungkin sekarang belum, masih ada anak, tapi nanti sebentar lagi punya putu punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, ya, seperti itu. Turun-turun, ya, turun-turun. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai mengarsipkan, menulis, ya, siapa sibah kita, siapa babian kita, itu nanti akan dikenang dan akan menjadi sejarah Bapak Ibu, ya, bagi anak-anak turun kita. Kita itu termasuk bagian dari agama, ya, bagian dari agama. Nah, Bapak Ibu yang mudah dihormati Allah SWT, ya, syukur kalau karena kita di sini ada raja Bapak Ibu, ya, kalau panjenengan nanti suatu saat kok ternyata diteliti ternyata ada darah birunya Bapak Ibu. Nah, itu bisa mengurus di mana, di alun-alun itu Bapak Ibu, ya, gitu ada nanti mengurus nasab nanti kalau memang punya keturunan dengan keraton, ya, dengan keraton, ya, sehingga darah panjenengan tidak lagi merah Bapak Ibu, darahnya apa? Biru nanti, ya, darahnya biru. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah SWT, itu ya, at'imit ta'am, wasil arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, ya, salat malam ketika orang-orang itu sedang tertidur. Ini ciri orang-orang yang apa? Nanti akan masuk surga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, maka masuklah ke dalam surga, ya, itu Darussalam, atau masuklah kalian ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadkhulul jannah, ya, maka kalian akan masuk surga dengan mengamalkan diantaranya 4 hal tadi itu. Dan salah satu cirinya adalah at'imut ta'am, memberikan makanan, ya, seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, agar kita terhindar dari api neraka, Bapak Ibu, yaitu memberikan makan kepada yatiman dza maqrabah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Berarti kalau kita memberikan harta sedekah, ya, atau infak atau makanan, diturunkan yang terdekat, mulai dari anak yatim yang masih famili dulu, ya, baru kalau tidak ada nanti melebar ke yang lebih jauh, yang lebih jauh, ya. Yatim Bapak Ibu, sedikit kita membicarakan tentang anak-anak yatim. Yang pertama, dalam Islam kita dianjurkan untuk menyantuni, membantu, memelihara anak-anak yatim, ya. Bahkan kalau kita punya hati yang keras Bapak Ibu, maka apa kata Nabi Muhammad SAW, ya, maka usaplah kepala anak yatim, diusap kepalanya, agar apa? Kita itu bisa tahu penderitaan, bagaimana perasaan anak yatim itu, Bapak Ibu. Yang lainnya punya bapak, punya ayahnya, besok coba kita kemana kalau liburan? Itu yang punya bapak, yang nggak punya ayah Bapak Ibu, cuma lihat saja, nggak bisa minta kepada ayahnya nggak ada, ya. Sehingga kita itu lembut hati kita Bapak Ibu, bisa merasakan penderitaan anak-anak yatim, sehingga kita memberi kepada mereka, menyantuni mereka, lembut hati kita. Karena Bapak Ibu, dunia itu membuat hati kita itu keras, ya. Sibuk mencari harta, sibuk mencari dunia, itu kadang membuat hati menjadi keras. Lembutkan Bapak Ibu, salah satunya dengan mengusap kepala anak yatim, ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana wakafil yatim hakana, aku dengan orang yang mau menanggung anak yatim hakana, sebagaimana dekatnya 2 jari, ya. Coba Bapak Ibu, ini adalah, ya, anjuran kepada kita untuk memperhatikan anak-anak yatim. Catatan yang selanjutnya tentang anak yatim Bapak Ibu, tidak boleh memakan harta anak yatim, ya. Yang biasanya kasusnya adalah dalam masalah warisan, dalam masalah rumah tangga, atau mungkin kalau dia punya yayasan, ya,
yang jatahnya untuk anak yatim tidak dikasihkan. Tapi biasanya adalah kasus dalam masalah warisan, dengan alladzina yakuluna amwal yatama dzulman. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim, tidak diberikan, diserobot hartanya, ya, tidak diberikan kepada anak-anak yatim, maka innama yakuluna fi butunihim naron, sesungguhnya dia memakan dalam perutnya itu api neraka. Ini Bapak Ibu, kalau sudah berurusan dengan anak yatim, ya, karena apa? Dia itu harusnya dikasih, dibantu, bukan malah diambil hartanya. Nah, wa yaslahuna sa'irun, dan dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berat Bapak Ibu orang yang mengambil anak yatim. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau dalam kasus waris, ketika ada seorang bapak ya meninggal dunia, seorang suami punya anak-anak kecil. Nah, dia bapaknya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Inilah anak yatim. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada anak yatim, siapa yang nyantuli? Siapa yang kemudian menanggung nafkahnya? Sementara ibu dia nggak punya harta, dia nggak punya pekerjaan. Jangan-jangan sinten Bapak Ibu, sebenarnya sinten, gitu? Ya dari keluarga ayah dulu, gitu? Dari keluarga ayah. Ini kalau kita membicarakan kayak seperti Nabi Muhammad SAW, ketika bapaknya meninggal dunia, yang ngasuh siapa? Kakeknya. Ketika kakek meninggal dunia, yang ngasuh sinten? Pamannya. Ya seperti itu. Ya ini. Jadi ternyata anak-anak yatim itu harus memang ada yang menanggung. Ya seperti itu, kan kasihan dia. Ya kasihan. Nah biasanya ketika dia punya warisan bapak tadi itu kadang tidak diberikan kepada anak yatim, diserobot oleh saudaranya ayah, diambil oleh saudaranya ayah, atau mungkin yang lainnya. Dan ini termasuk dosa. Ya. Salah satu dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Ya, anak yatim. Maka Bapak Ibu, mari kita hati-hati, ya, hati-hati dari yaitu mengambil harta yang bukan milik kita. Ya. Dan termasuk nasihat juga bagi kita Bapak Ibu, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man ittata'a sibran minal ardi dulman, barang siapa mengambil sejengkal harta saudaranya, tanah saudaranya, sejengkal Bapak Ibu, tidak 1 meter, tidak 1 kilo, tidak berhektar-hektar, 1 jengkal Bapak Ibu, dia mengambil, dirampas dengan cara yang dolim Bapak Ibu, maka apa? Kata Nabi Muhammad SAW, tawaqallahu iyyahu yawmal qiyamah sab'inal ardina. Allah akan kalungkan tanah tersebut nanti dari kiamat sejauh 7 lapis bumi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nyata. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dalam masalah warisan, dalam masalah tanah, bukan masalah menang dan kalah, tapi berhak atau tidak. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil. Ya. Walaupun kita bisa menang Bapak Ibu, tapi kalau bukan hak kita, jangan diambil. Ya. Karena itu nanti berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Ya. Ada sebagian kasus Bapak Ibu, anak angkat, ya, itu kadang memiliki atau dia menerima warisan semua. Padahal anak angkat, ya, anak angkat, dia nggak punya jalur nasab, dia nggak punya bagian warisan. Ya, kalau dia dapat warisan, kalau dapat harta mungkin dari jalur yaitu wasiat atau jalur hibah, tapi warisan nggak ada. Kalau wasiat maksimal hanya sepertiga. Nah, ketika orang tua tadi itu, orang tua angkat, ya, itu kan biasanya kalau ngambil anak dari kecil. Nah, biasanya binnya itu dibinkan kepada bapak angkat, ya. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Ketika ada yang mengadopsi anak, silahkan boleh, ya. Kalau niatnya baik, insya dapat kebaikan. Tapi ada ragu-ragunya. Apa ragu-ragunya? Ketika mengadopsi anak orang lain, yang pertama, jangan dinasabkan kepada bapak selain bapak asli. Ya, tidak boleh Bapak Ibu, ya, dinasabkan kepada siapa? Orang tua angkat tadi itu. Jangankan ke kita, Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Zaid Bapak Ibu, ya, Zaid bin Muhammad
Tapi kan tidak, ini ditegur, tidak boleh. Ya, maka haram hukumnya menasabkan kepada selain bapak asli. Ya, jadi kalau besar, sudah dewasa, sudah balik, maka dikasih tahu, nak, bapakmu yang asli bukan saya, nak. Bapakmu yang asli itu loh. Ya, silahkan datangi, silahkan dikunjungi. Ya, bilang kalau ini adalah anaknya, seperti itu. Ini jujur bapak, ini baik. Ya. Banyak orang yang tidak menerangkan, ya, itu seperti itu. Catatan yang kedua, ketika kita mengambil atau mengadopsi anak orang lain, ketika beda jenis kelamin bapak ibu, tetap nanti tidak akan jadi mahram. Yang benar mahram apa muhrim bapak ibu? Mahram, ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram putih-putih itu bapak ibu. Itu namanya muhrim, pakaian ihram. Mahram orang yang haram dinikah, ya. Walaupun anak angkat tadi itu, ya, kita asuh sejak kecil, tapi dia perempuan misalkan, ya, dan kita laki-laki, bapak-bapak, ya, laki-laki, ketika sudah besar tetap tidak jadi mahram. Artinya apa? Artinya kalau sudah besar ya dia pakai jilbabnya, ya sebagaimana orang lain. Misalkan dinikah yang salah membedakan, Pak. Dinikahi yang salah membedakan. Angsal, betul ya, angsal, nek belum ketemu, karena kalau mau, ya tahu, tapi memang bukan mahram. Ini, nah kecuali bapak ibu nanti akan menjadi mahram ketika masih kecil, di bawah 2 tahun itu sempat disusui, ya, ya, oleh istrinya. Nah, itu nanti menjadi anak apa? Susuan, anak susuan akan jadi mahram, ya, ini. Atau, ya, akan menjadi mahram kalau kita ambil anak adopsi tadi itu dari anak saudara kita, ngepek keponakan, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah rumah tangga kalau nggak punya anak, bisa ngepek itu anak dari seduluri, ya, keponakan, ya, itu nanti tetap dia mahram, ya, itu salah satunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya, di antara catatan tentang masalah adopsi. Ya, ini mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, kadang anak itu akhirnya menerima semua bagian warisan. Ketika ayah saudara atau saudaranya ayah tadi itu ingin minta bagiannya, anak ini enggak ngasih. Ya, anak adalah anak-anaknya. Maka kalau saudara-saudara ini yang sebenarnya berhak atas harta waris, ketika dia nggak ridho bapak ibu, itu nanti urusannya sampai hari kiamat, ya, hari kiamat. Maka hati-hati bapak ibu sekali lagi, bukan masalah menang dan kalah, tapi berhak atau tidak. Kalau memang itu bukan hak kita, jangan kita ambil. Nah, itulah bapak ibu di antara ciri-ciri orang yang nanti akan selamat dari api neraka adalah orang yang membakar kuda, sering membantu, memberikan sedekah, makanan kepada orang lain, terutama membantu anak yatim yang masih kerabat, dan termasuk orang-orang miskin, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa menasihatkan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan dan dalam yaitu masalah kasih sayang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz atau kata sampai jalan dari Allah SWT diberikan juga kita yang mendengarkannya, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan baca doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya banyak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.